أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan kajian yang lalu masih tentang menerangkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibahas dari pertama biji-bijian, kemudian bergesernya siang dan malam, kemudian Allah menciptakan bintang-bintang di langit yang bermacam-macam, kemudian Allah menciptakan kita dari nafsu, dari jiwa yang satu, min nafsi wahidah. Kemudian Allah tempatkan menetapnya kita dan mustaudah, tempat disimpannya kita. Kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan kepada kita bagaimana Allah menumbuhkan bumi. Allah menumbuhkan bumi. Bumi itu menjadi subur, tumbuh berbagai macam tanaman. Sumbernya adalah dari air. Airnya dari mana? Minas sama, dari langit. Wa huwa alladzi anzala minas sama'i ma'an. Dialah zat Allah yang telah menurunkan dari langit berupa air. Maka di sini dimaksudkan adalah air hujan. Air hujan itu yang menata, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai bi qadarin mubarakan, yaitu dengan kadar turunnya air hujan Allah memberikan keberkahan, warizqan, dan menjadi rezeki lil ibadi, bagi hamba-hambanya, wa ihya'an wa ghiyasan lil khalaiq, dan menjadi sumber kehidupan serta menjadi pertumbuhan atas makhluk. yakni rahmatun minallahi bi khalqihi. Itu adalah bentuk rahmat yang diturunkan oleh Allah untuk makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Kita tahu bahwa sumber kehidupan itu air. Bahkan satu kejadian itu menjadi muncul sebab air. Wa huwa alladzi khalaqa minal ma'i bashar. Atau dialah telah menciptakan manusia itu dari air. Kemudian Allah pula yang menyampaikan kepada kita bahwasanya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan sesuatu itu hidup berangkat dari sebab air. Kita asalnya dari apa? Air. Air yang memancar dari bapak kita, kemudian tersimpan di rahim ibu kita, tercampur dengan air ibu kita, akhirnya tersimpan dalam rahim selama 10 bulan kurang lebih, akhirnya lahir kita jadi manusia. Berarti kita berasal dari air. Binatang juga begitu. Binatang misalnya ayam bisa nelor, itu karena ada pembuahan dari
si jantannya menitipkan air kepada betinanya, akhirnya jadi telur. Kambing, kerbau, sapi dan sebagainya semua berangkat dari air. Maka air adalah awal dari kehidupan. Sehingga Allah mengingatkan di dalam surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Surat Al-Mulk ayat terakhir. Katakan wahai Nabi, ara'aytum, tahukah kalian, in asbaha ma'ukum ghauran, apabila sumber airmu menjadi mengering, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapa yang mengeluarkan kembali sumber air untuk kalian? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, volume air ini sesungguhnya dalam jagat raya, volume air itu tetap. Ada yang di lautan, ada yang di sungai, ada yang tersimpan di pegunungan, diserap oleh akar-akar pepohonan. Ada juga yang sudah dibuat teh atau kopi, lalu kemudian kita minum, itu air yang sama. Ada pula yang tersimpan di dalam bumi, dalam tanah. Jadi volume air sedunia ini sama. Volumenya berapa juta liter, wallahu a'lam. Itu butuh penelitian, bukan wilayah kita. Wilayah kita pokoknya ada air ya minum, nggak ada air cari. Sehingga air menjadi sumber kehidupan. Karena itu Allah menjelaskan kepada kita, dengan sebab air hujan bumi menjadi subur, suburnya bumi tumbuh kullu syai'in, fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in. Sumber airnya sama, jatuh di tanah yang sama, kemudian diserap oleh akar-akar pepohonan atau biji menjadi tumbuh karena sebab tersiram oleh air. Yang lalu sudah kita bahas, ada biji-bijian yang akan tumbuh kalau airnya cukup. Ada biji-bijian yang tumbuh kalau airnya tidak berlebihan, tidak kelebihan. Padi ditanam, ya, itu padi ditempatkan di tanah yang airnya cukup. Logikanya itu padi harusnya kan hancur, rusak karena kerendam oleh air. Tapi dengan sebab direndam air malah tumbuh. Biji-bijian tanaman palawija, ya, sebangsa ketimun, ya, terus kedelai, kacang-kacangan, itu airnya secukupnya, tidak boleh lebih. Orang nanam ketimun, ya, kemudian datang hujan, biji ketimun sudah tumbuh, lalu datang hujan, hujannya ngerendam, ya, batang pohon dari ketimun. Kira-kira hidup apa mati? Mati. Kenapa mati? Lonjok, hancur. Nah, itulah kuasa Allah. Lalu dari sumber air yang sama, air hujan, diserap oleh tanah yang sama, tapi begitu biji-bijian tumbuh dan berbuah, itu buahnya berbeda-beda. Yang digambarkan oleh Allah di sini adalah an-nakhl, a'nab, zaitun, rumman. 4. Nakhl, kurma. Kemudian a'nab, ainab, anggur. Kemudian zaitun, ya. Kemudian rumman, delima.
Karena ini ayat Al-Quran turun di negeri Arab, sementara tanaman yang tumbuh di negeri Arab yang menjadi sumber makanan bagi orang Arab pada zaman itu adalah korma, anggur, zaitun, kurma. Mungkin kalau Quran turunnya di Jawa atau di Indonesia, ya jagung, kedelai, beras disebutkan di sini, ya singkong dan sebagainya. Maka tiga jenis tanaman ini sebagai bentuk keterwakilan, ya, bentuk keterwakilan bahwa semua tanaman itu sesungguhnya yang menumbuhkan bukan petani. Ya, petani hanya menggarap, yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita diajak berpikir, diajak merenung. Asalnya air, netes ke bumi, buminya subur. Fa akhrajna bihi nabata kulli syai'in, nabata kulli syai'in. Kemudian kami keluarkan, ya, dari bumi itu macam-macam dari tumbuh-tumbuhan. Ai zar'an wa syajaran akhdar. Summa ba'da dzalika nakhluqu fihi al-habba was-samar. Mula-mula biji ditanam, tumbuh batang, keluar daun. Daunnya warnanya hijau. Warna hijau indah kan? Ya. Warna yang paling indah hijau. Maka apa-apa itu suka disebutnya hijau. Sampai-sampai ya, para medis itu pakaian medis khusus untuk operasi itu bajunya hijau. Karena ternyata tidak sekedar memilih warna hijau itu supaya hijau aja, tapi di balik itu bahwa warna hijau itu menyedapkan dalam pandangan adem, ya. Apalagi hijau ada gambarnya, ya. Ya. Sesudah hijau biru, habis biru merah. Wah, udah seger dah tuh mata, mata seger dah. Gak usah banyak-banyak, 10 lembar aja ya. Seger mata. Ya, satu ikat 10 lembar. Nah, ini Allah sedang mengajak kita untuk berpikir dan merenung. Biji, macam biji apapun, begitu ditanam keluarnya daunnya hijau. Ternyata daun hijau itu, ini saya baca di tafsir modern, ya, tafsir kekinian. Jadi hijaunya daun itu adalah cara akar dan pohon batang pohon menyimpan zat-zat makanan yang nanti akan dikirimkan ke buah. Sehingga kalau daunnya sudah cukup, barulah mulai keluar namanya buah anak. Apa buah anak? Pentil. Pentil pakai tak, ya. Tuh kan, ditegesin kan. Pentil pakai tak, bukan pakai tok. Nah, karena beda itu. Ya. Apa? Biji apa? Buah muda. Buah muda hijaunya hijau muda. Lama-lama hijaunya menua. Nah, nanti kalau sumber makanan dari daun itu sudah dialirkan ke buah, maka daun itu layu. Karena sumber makanannya sudah naik ke buah. Subhanallah. Ini kan cara Allah. Ya. Namanya ilmu tentang botania. Ilmu tentang botani. Botani ilmu botani buat. Zaman dulu ilmu hayat. Dulu
dulu kan ilmu alam sama ilmu hayat ya. Kalau ilmu alam itu bangsa alam, bebatuan, pasir, benda-benda jumut keras. Kalau ilmu hayat, ilmu tentang kehidupan ya. Sekarang bisa lagi ada botani ya, terkait dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan. Ada pula terkait dengan binatang ya, hayawani ya, atau bahasa lain apa ya, saya tidak paham. Dialirkan terus naik sampai ke buah. Buah itu kecil membesar menjadi menua. Kalau sudah tua dari warna hijau jadi warna ya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat. Sawo coklat ya, mangga kuning, terus apel ada yang merah, ada yang hijau ya, ada yang merah banget apa tuh? Buah naga, serem ya, buah naga merah itu. Tidak sekedar warnanya, tapi di dalam tubuh buah itu ada proteinnya ya. Ada rasanya, ada yang manis, ada yang asam, ada yang rada-rada ada pahitnya, kayak pare ya pahit misalnya. Padahal sumber airnya sama ya. Sumber airnya sama, tapi jadinya buah berbeda-beda ya, persis kayak orang ngaji ya. Sumber ilmunya sama, dialirkannya sama, tapi pahamnya beda-beda ya. Kalau ilmu itu diserap oleh orang mukmin, maka hasil amaliyahnya manis ya. Seperti tanaman ya, air diserap oleh akar batang pohon jadi buah ya. Ada buah yang manis. Tapi ilmu kalau diserap oleh orang kafir atau orang munafik ya, sama orang kafir jadinya pahit. Jadi buahnya pahit, jadi perilakunya jauh dari rahmat Allah. Kalau diserap sama orang munafik jadinya asam ya. Jeruk kelihatannya manis, begitu dimakan waduh merem-merem matanya. Nah itu model munafik begitu ya. Ya. Padahal jeruk asam ya asam, tapi kenapa jeruk suka disalahin jadi asam? Rasanya bukan jeruknya. Sumber airnya sama dari air hujan ya. Tapi jadinya buah berbeda. Subhanallah. Nah inilah namanya kuasa Allah. Fa akhrajna minhu khadiran ay zar'an wa syajaran akhdara, yaitu aku keluarkan dari biji tumbuh batang pohon lalu tumbuh daun yang hijau, yaitu zar'an wa syajaran. Zar'an itu tumbuh-tumbuhan, wa syajaran dan pepohonan, akhdara yang hijau warnanya. Summa ba'da dzalika nakhluqu fihi al-habbu, sesudah itu kami ciptakan namanya biji, itu buah. Biji wassamaru dan buah. Walihada qala ta'ala nukhriju minhu habban mutarakiba. Jadi kalau kita mengamati ya, dari satu biji tumbuh batang pohon lalu kemudian keluar buah. Keluarnya buah itu tidak satu-satu, tapi habban mutarakiban, butir-butir yang tersusun. Coba satu unu, kemarin kan kita bahas ada unu, ada elas ya. Gabah satu namanya unu. Gabah satu ditanam ya. Begitu ditanam tumbuh
batang pohon, lalu berbuah. Buahnya satu biji apa satu tangkai? Satu tangkai. Satu tangkai itu keluar tuh, jebrot. Terus kemudian taninya ngacung karena belum berisi. Kalau udah berisi, nunduk. Itu bisa tersusun rapi seperti ini. Ya. Ada tangkainya, tangkai padi. Ya. Tangkai padi namanya merangnya itu. Ya. Terus ada dermennya, dermen atau deramen, jerami. Ya. Muncul, lalu gabah itu satu persatu nempel. Itu namanya habban mutarakkiban. Itu gabah padi. Lihat kelapa. Kelapa keluar apa namanya? Manggar. Ya. Manggar dulu. Manggar itu tersusun rapi itu. Akhirnya membesar, pecah. Nah, maka pecahannya wadahnya namanya mancung. Mancung gitu. Bener nggak? Nah, wes bodoh lali karo mancung. Iya. Dulu buat mainan itu. Iya, masih kecil buat mainan. Iya. Ada yang duduk di dalam mancung, mancungnya ditaliin, ditarik gitu. Jadi perahu. Coba lihat, manggar pecah, kemudian pada setiap tangkainya ada biji kelapa namanya beluluk. Beluluk masih kecil, gedean dikit cengkir, gedean lagi dikit degan, gedean lagi dikit kelopo. Kelopo itu opo-opo kelapa. Masya Allah, kerambil kelapa. Coba bayangkan, ya. Subhanallah. Siapa itu yang nyusun sampai sebegitunya? Pada satu tangkai daun dengan tangkai daun yang lain tersusun, ya. Sehingga yang ini menua, yang ini belum, yang ini agak muda, yang ini muda, yang ini belum, terus begitu, terus itu tersusun. Sehingga buah kelapa tidak mengenal musim. Masya Allah. Ya. Oh, musim buah kelapa ini. Nah, itu kalau bulan Ramadan, musim buah kelapa muda, namanya degen. Nah, itu lihat. Bapak pernah lihat buah korma? Ya. Itu pohon korma. Kalau dia ingin berbuah, dia seperti pohon salak, harus dikawinkan. Ya. Kelopak bunga jantan dengan kelopak bunga betina harus dikawinkan. Karena dia bunganya tidak dihinggapi oleh apa namanya, tawon lebah. Ya, tidak dihinggapi dengan lebah. Kalau kupu-kupu kan ulat. Nah, lebah itu mencelok ke kembang yang satu pindah ke kembang yang lain, ternyata dia mengawinkan kelopak bunga jantan, kelopak bunga betina, dikawinkan akhirnya jadi buah. Kalau enggak, rontok. Subhanallah, ya. Kuasa. Nah, lihat tuh, muncul keluar satu tangkai buah kurma. Itu ada berapa puluh buah biji, ya, terus gitu. Nah, itu keluarnya berbarengan. Masya Allah, itu kuasa Allah. Lihat lagi anggur, ya. Anggur satu tangkai, tapi tangkainya ada cabangnya. Sementara kalau apa itu kelapa itu manggar, udah ada tangkainya masing-masing. Siapa yang ngajarin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian pohon yang keker tinggi, buahnya dibikin oleh Allah kecil-kecil.
Tapi giliran pohon yang merambat, buahnya dibikin gede-gede. Semangka, melon, pohonnya merembet. Labu. Sebab kalau dia pohonnya kayak mangga, kayak pohon mangga, itu orang bisa kejatuhan. Masya Allah. Nah ini kan kuasa Allah. Giliran pohonnya tinggi, buahnya kecil-kecil. Apa itu? Salam, ya, buni, ya, buni, apalagi itu, ya, duet, ya, apa duet jamblang, ya, kecil-kecil. Ya Allah, udah pada nggak ada ya. Di kampung-kampung juga udah nggak pada ada itu. Nah ini semua adalah kuasa Allah. Dari air yang sama, air hujan, di tanah yang sama, tumbuhnya berbeda. Rasanya juga berbeda. Ini beda jenis buahan. Yang satu jenis, ya, rasanya juga beda-beda. Sama-sama biji mangga, tapi karena jenisnya berbeda, ditanam di tanah yang sama, rasanya pasti beda. Ada buah namanya buah mangga, ya, Indramayu, ya, karena banyak ditanamnya di sana. Ya. Biar kata yang nanam orang Jakarta di depan rumahnya, oh ini buah mangga Indramayu ini. Aroma manis, apalagi ya? Mana lagi? Kenapa kok dikasih mana lagi? Namanya? Karena buahnya kecil, rasanya manis. Makan satu kurang, maka disebutnya mana lagi dong? Udah kesulitan ngasih nama itu. Ya. Masya Allah, ini kuasa Allah Subhanahu. Nah ini namanya kita sedang membaca ayat-ayat Allah. Kita membaca ayat. Ada zaitun, keluarnya satu-satu. Ya. Ada delima satu-satu, satu tangkai satu. Begitu buah korma keluarnya banyak, satu tangkai bisa banyak, bisa puluhan. Ya kita lihat tanaman di sekitar kita, duren tumbuhnya satu tangkai satu buah, mangga itu satu tangkai ada cabangnya. Ya. Sawit ya, kelapa sawit ya, itu keluarnya ya hampir kayak kelapa. Ya. Masya Allah. Nah ini semua adalah kuasa Allah. Untuk siapa ini semua dibuat oleh Allah? Untuk siapa? Untuk kita umat manusia. Ada yang khusus ditumbuhkan oleh Allah, ya, buahnya itu jadi minyak goreng karena untuk kebutuhan manusia. Ya, kelapa sawit. Ada yang khusus tumbuhan itu supaya menjadi protein nabati, ya, buah yang lain. Ya. Bahkan ada yang kemudian mencoba-coba eksperimen kenapa buah manggis kulitnya pahit. Masuk laboratorium, oh ternyata obat. Akhirnya jadi obat ekstrak kulit manggis. Subhanallah. Maka kalau sudah seperti ini, bahasa kita Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang kau ciptakan satu pun tidak ada yang sia-sia. Sudah begini maha murahnya Allah kepada kita umat manusia, kita masih mau membangkang aturan Allah, melanggar perintah, ya, meninggalkan perintah, melanggar larangan Allah. Namanya orang udah kebangetan kita, udah kurang ajar. Ya. Semua fasilitas dikasih oleh Allah, ya, kita ya, tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, rambutan dibikin keluar satu tangkai ada cabang-cabangnya. Masya Allah. Maka kemudian kata Allah, unduru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Lihat itu buah
kalau sudah tumbuh ya dari pentilnya yang kecil ya kemudian menjadi besar terus sampai menjadi menua. Nggak tahu kalau di negara lain ada nggak nama-nama ya, khusus ya. Kalau di kita Indonesia memang sungguh luar biasa. Nangka aja nangka itu kalau kecil namanya apa? Kecil, babal. Pentil nangka namanya babal. Anak mencret-mencret, ambil aja babal tuh. Ya, punya sama garam. Jadi obat zaman dulu tuh. Ya. Gedean dikit, ya. Tewel, ya. Gedean lagi dikit, gori, matengnya nongko. Ya, insya Allah. Betul. Ya, luar biasa ya. Puasa. Nadhahu, yaitu kami yang mengatur ya, dari air menjadi tumbuh biji, kemudian tumbuh pohon, daun, terus sampai kemudian berbuah, buahnya dari muda sampai tua, kemudian matang. Ya, semua itu adalah Allah yang atur. Ya. Cabai ya, itu kan mula-mula hijau, pentilnya juga hijau, karena didorong oleh tadi zat dari daun tadi. Ketika masih di daun cabai dimakan pedes nggak? Enggak. Tapi begitu sudah sampai jadi buah cabai, pedes nggak? Lah itu siapa yang ngasih pedes? Allah. Subhanallah. Ya, kualitas pedesnya beda-beda. Menuanya yang kecil ada yang cukup kuning, ada yang kemudian merah. Ya. Ada yang menuanya yang model cabai panjang, ada yang hijau tua, ya, agak coklat, ada yang merah. Kapan Allah ngeceknya itu cabai? Ya Allah. Kalau sudah begini, Masya Allah, kita harus bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita berterima kasih? Menghambakan diri kepadanya. Rasulullah itu ditanya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa sih engkau kan orang bersih, tak punya dosa? Kok sholat malam aja sampai kakinya bengkak-bengkak?" Jawab Rasulullah, afalam akun abdan syakur. Apakah aku tidak boleh kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah? Jadi bersyukur kepada Allah itu lewat menghambakan diri. Di antaranya adalah tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Tanda syukur nikmat. Nah, yang bentuknya dirubah-rubah itu manusianya. Tapi sumber awalnya asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di Jepang ya, orang menanam buah melon, tapi melonnya itu biar tidak berbentuk bulat, maka dicetak ya. Dia bikin kaleng yang kotak ya, lalu kemudian ditempelkan di pentilnya melon atau apa itu yang merah ya, sejenisnya ya. Nanti ketika membesar maka buah itu menjadi kotak sebagaimana kaleng itu manusia ya. Itu otak manusia, tapi seluruhnya adalah harokat gerakannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unduru ila samarihi ila asmara yan'i, lihat tuh bagaimana ketika berbuah, buahnya itu dari mentah mudah menjadi menua matang. Inna fi dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, inna fi dzalikum, sesungguhnya yang demikian itu bagi kalian la ayatin, benar-benar menjadi tanda-tanda kekuasaan li qaumin, bagi satu kaum yu'minuna, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada 3 ayat terakhir itu dari 97 Allah menyebutnya
qad fassalnal ayati liqaumin ya'lamun. Mula-mula ketika Allah menciptakan bintang, gugusan bintang-bintang, lalu kemudian ada lautan dan daratan, itu Allah menjelaskan tanda-tanda bagi kaum yang mengetahui. Dari kata al-ilmu, maka tentang perbintangan, tentang pelapisan bumi, tentang laut dan dasar laut, itu semua pakai namanya ilmu. Pada ayat yang kedua, yaitu ayat ke-98, qad fassalnal ayati liqaumin yafqahun. Sungguh kami menjelaskan ayat-ayat ini untuk siapa? Untuk kaum yang mengetahui dengan jelas. Dari kata faqih. Faqih ketika membahas tentang proses penciptaan manusia dari Nabi Adam sampai kemudian Adam-Adam yang lain sampai hari ini, Allah membahasakannya, saya menjelaskan ayat ini untuk kaum yang yafqahun, mengetahui dengan jelas. Artinya berarti proses penciptaan makhluk itu yang paling rumit adalah menciptakan makhluk manusia. Bagaimana nggak rumit? Mulut yang sekecil ini, bibir yang setipis ini bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang berbeda-beda. Kambing, kebo, sapi, bibirnya tebal, mulutnya lebar, bahasanya berapa? Satu. Kambing yang embek, ya, kebo yang oe, sapi mo, udah itu aja. Mau sapi Jakarta, ya mau sapi luar Jakarta, sapi Indonesia, sapi Brasil, sama. Mo, ya, mo. Tapi coba manusia dengan bibir yang tipis seperti ini, ya bisa menirukan segala macam suara. Masya Allah. Ini semua adalah kuasa Allah. Maka fahami dengan baik. Kemudian di ayat yang terakhir, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Allah menunjukkan itu satu persatu. Dari biji disiram air terus sampai kemudian ya menjadi buah dan bermanfaat untuk manusia. Maka kalau sudah seperti ini, apakah kita masih mau ingkar terhadap Allah? Maka tentu tidak. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita dapati dari pelajaran ayat ini menjadi penguat iman kita kepada Allah, menambahkan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beriman kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.